ada membahas tentang kumpulan dosa-dosa besar yang disusun atau yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab kurang lebih 70 dari karir dosa besar yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah bihubbihim, dengan mencintai para ulama. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Oleh karenanya kita perlu memahami, membaca biografi beliau rahimahullah agar kita semakin mencintai beliau, apalagi mencintai para ulama, orang-orang yang menghabiskan waktu usia untuk dia membela agama ini, perjuangkan agama ini. Oleh karena ikhwani fi din azzakallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'u ma'a man ahabba. Seseorang dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai para ulama, maka insya Allah nanti kita akan dikumpulkan dengan para ulama. Kalau kita mencintai para artis, mencintai para sepak bola, ya, dengan liga ini dan liga itu, maka engkau akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Bangga kumpul dengan Messi di sana kalau seandainya dia tidak mendapatkan hidayah. Nah, yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, agar kita bisa mengikuti jejak mereka, wa nastafidu bi ulumihim, dan kita bisa mengambil faidah dari ilmu-ilmu mereka. Jadi membaca biografi para ulama agar supaya kita bisa mengikuti jejak mereka, bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana semangatnya mereka di dalam menimba ilmu, menuntut ilmu agama, perjuangan mereka dengan kondisi dan keadaan tidak seperti kita saat ini. Ya, kita berusaha mengikuti mereka, meskipun kita tidak sama dengan mereka. Tashabbahu fa illam takun mithlahum, serupailah engkau dengan mereka meskipun engkau tidak sama serupa dengan mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falah, karena menyerupai orang saleh adalah merupakan sebuah keberuntungan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla. Jadi agar kita mengikuti jejak mereka, bagaimana kesungguhan mereka di dalam menimba ilmu agama, bagaimana kesabaran mereka di dalam mempelajari ilmu agama, bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka di dalam mempelajari qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Kemudian juga ikhwani fi din azakumullah, mempelajari sirah perjalanan hidup para ulama akan membuat diri kita ini termotivasi, menanamkan dalam diri kita ini semangat untuk belajar ilmu agama. Oleh karenanya ikhwan fi din azakumullah, di antara kiat-kiat agar supaya kita ini tidak kendor dalam belajar ilmu agama, tidak loyo dalam menuntut ilmu agama, ya, tidak bosan jenuh dalam menuntut ilmu agama, tidak malas dalam menuntut ilmu agama, maka dengan cara kita mempelajari, membaca perjalanan hidup para ulama. Itu diantara kiatnya. Kita baca bagaimana mereka dalam belajar ilmu agama. Ya, selain kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, meminta kepada Allah azza wa jalla, kita juga belajar tentang biografi mereka, perjalanan para ulama kita di dalam menuntut ilmu agama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla,
ya secara singkat tentang mengapa kita harus membaca, mempelajari biografi para a'immah, para ulama. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang biografi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan beliau adalah muakhirul islami Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau adalah ahli sejarah Islam. Beliau adalah sejarawan Islam. Beliau banyak menulis kitab-kitab, ya. Beliau juga menulis kitab yang berkaitan dengan sejarah, peristiwa, kejadian di suatu tempat, tokoh-tokoh tertentu, dan itu bisa kita lihat dalam kitab beliau yang ma'ruf, yang masyhur, yang dikenal dengan Siyar A'lamin Nubala, yang kurang lebih ya 38 jilid. 38 jilid mungkin segini nih. Masya Allah, satu jilid tebal begini. Nah, ini gimana nulisnya ya? Ya, kalau kita nulis bingung, ini temanya apa ya? Ya, diawali dengan apa, diakhiri dengan apa? Tapi para ulama, masya Allah, luar biasa mereka. Nah, beliau adalah muakhirul Islam, sejarah ahli sejarah Islam. Al-Hafidh Adz-Dzahabi. Beliau digelar dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh di sini adalah mereka-mereka yang sudah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad dan matannya. Ya, sanadnya itu haddatsana fulan, itu mereka hafal semua. Ya, mereka yang sudah menghafal ribuan atau 1000 lebih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Sanad dan matannya. Ada lagi yang lebih dari Al-Hafidh, dia disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Di atasnya Al-Hafidh adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, jadi Al-Hafidh di sini adalah yang menghafal hadis, bukan menghafal Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah biasa bagi mereka, banyak orang menghafal Al-Quran, tapi hadis belum tentu. Nah, kita ya isi hadisnya aja nggak hafal, ya apalagi matan, apalagi sanadnya. Ya. Jadi Al-Hafidh itu seperti itu, ya. Tapi kalau orang sekarang ditambah dengan gelar Al-Hafidh, tapi hafid apa? Hafal Al-Quran. Kalau dulu enggak. Karena hafal Al-Quran itu adalah amrun adi, sesuatu yang biasa di kalangan orang-orang terdahulu dari kalangan salafun saleh. Tapi kalau yang lebih luar biasa lagi, apabila mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah ismuhu, nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaz ibn Syekh Abdullah At-Turkimani Al-Fariqi thumma Dimashqi Asy-Syafi'i Syamsuddin Abu Abdullah Adz-Dzahabi. Nama beliau adalah Muhammad. Banyak ulama yang namanya Muhammad. Ya, bahkan ulama itu adalah ulama yang ma'ruf. Seperti contoh siapa? Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Atau Muhammad ibn Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail?
kunyanya Abu Abdullah? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, namanya adalah Muhammad bin Ismail. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Al-Imam Al-Zahabi Muhammad bin Ahmad. Ya, Muhammad ibn Ahmad bin Uthman bin Qaymaz ibnu Syekh Abdullah At-Turkumani. Nah, Al-Fariqi thumma Dimashqi. Nah, Asy-Syafi'i. Beliau adalah hidup di Damaskus. Kemudian mazhab beliau adalah Asy-Syafi'i. Nah, Syamsuddin, ini gelar beliau juga, Syamsuddin, yang matahari agama atau cahaya agama. Abu Abdullah, kunya beliau adalah Abu Abdullah. Nah, kunya itu yang diawali dengan Abu, terus Abun, Ummun, Ibnun, Bintun. Nah, Abu Abdullah Al-Zahabi. Nah, dan beliau lebih dikenal, lebih ma'ruf dengan siapa? Sebutan Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya, nama asli beliau banyak yang tidak tahu. Wa qala Dr. Bashar Awad Ma'ruf, berkata Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Nah, wa urifa Muhammadun bi ibni Zahabi. Muhammad ini yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau lebih dikenal dengan sebutan, dengan gelar beliau yaitu Az-Zahabi. Laqab beliau Az-Zahabi. Ini adalah nisbah kepada sun'ati abihi. Ini adalah nisbah kepada pekerjaan ayahnya, yaitu tukang buat emas. Tukang apa itu? Ya, tukang pandai emas gitu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sehingga wa kana huwa yuqayyidu ismahu Ibn Az-Zahabi. Nah, kemudian dia digandengkan namanya dengan Ibnu Az-Zahabi, anaknya Az-Zahabi. Bahkan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah disebutkan wa yabdu annahu ittakhadha sun'ata abihi mihnatan lahu fi awali amrihi. Bahkan nampak bahwasanya beliau mengambil pekerjaan ayahnya. Artinya dia juga bekerja sama seperti bapaknya, yaitu yang membuat emas. Ini awalnya, ya, meskipun enggak terus menerus setelah itu. Lidzalika, oleh karenanya uda inda ba'dhi mu'asirihi, oleh karenanya dia dikenal sebagian orang-orang yang hidup di zamannya dengan sebutan Az-Zahabi. Itu orang-orang yang hidup di zaman itu menyebut beliau dengan Az-Zahabi. Semisal As-Salahu As-Sadafi wa Tajuddin As-Subki wal Husaini wa Imaduddin Ibnu Katsir dan yang selain daripada mereka. Nah, kemudian selanjutnya tempat kelahirannya, mauliduhu. Wulida, beliau dilahirkan thalith syahri Rabiul Akhir. Beliau dilahirkan pada tanggal 3 Rabiul Akhir pada tahun 673 Hijriyah di sebuah kampung bernama Kufr Batna. Ini sebuah daerah yang terletak di Damaskus yang sekarang adalah Suriah. Nah, kemudian yang berikutnya Tsana'ul ulama'i alaihi, pujian dan sanjungan para ulama tentang beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rafiquhu wa syaikhuhu, berkata temannya dan gurunya Alamuddin Al-Barzali,
Beliau Az-Zahabi, kata beliau, adalah rajulun fadilun. Imam Az-Zahabi ini adalah orang yang mempunyai keutamaan. Wa sahihudz dhihni, orang yang lurus pikirannya. Washtaghala wa rahila wa katabal katsir, beliau menyibukkan dirinya dengan ilmu, sehingga tidak heran banyak sekali karangan-karangan beliau, baik yang tebal panjang maupun yang ringkas. Sibuk belajar, sibuk menulis, sibuk juga belajar dari para ulama. Bahkan disebutkan jamaah sekalian dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, guru beliau itu berapa? 1.300. Nah kita ini berapa? Gimana gak sibuk beliau? Gurunya saja berapa? 1.300 guru. Nggak cukup dengan satu guru, ya, nggak cukup dengan satu guru. Nah, di sini Kalimantan banyak sekali guru ini. Di atasnya guru, abah guru gitu, ya. Nah, tapi la yu'raf, tidak dikenal akan keilmuannya. Nah, tidak dikenal juga dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya beliau sibuk dengan belajar, mendatangi para ulama, kemudian juga menulis, ya, kurang lebih sekitar 200 ya karangan beliau, ya, baik yang panjang maupun yang pendek, yang tebal maupun yang tipis. Kemudian beliau juga melakukan rihlah, perjalanan, mendatangi para ulama dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi dia tidak hanya mencukupkan dengan ulama yang ada di negerinya, akan tapi dia juga melakukan rihlah, perjalanan ilmiah. Dan inilah kebiasaan para salafun saleh dari zaman dahulu, ya, mereka mengembara menuntut ilmu agama, ya. Wa katabal katsira, dan beliau banyak menulis, ya, kitab-kitab dengan berbagai macam disiplin ilmu, ya, ilmu hadis juga iya, ya, ilmu qiraah juga beliau juga mahir, hebat di dalamnya. Sejarah juga demikian beliau paham, ya, sehingga disebutkan walahu tasanifu wa ikhtisarat, beliau mempunyai karangan-karangan dan juga ringkasan-ringkasan. Walahu ma'rifatun bisuyukhil qiraat, beliau juga memiliki atau mengenal guru-guru ahli qiraah, qiraah sab'ah. Nah, dari berbagai macam, ya, jalur periwayatan. Ini al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian waqala tilmidhuhu Salahuddin As-Safadi, berkata muridnya Salahuddin As-Safadi tentang al-Imam Az-Zahabi ini, beliau mengatakan asy-syaikhu al-imamu al-allamatu al-hafidhu Syamsuddin Abu Abdullah Az-Zahabi hafidhun la yujaza. Beliau ini adalah syekh. Nah, syekh itu ada dua, ikhwan, ya. Seorang itu disebut dengan dengan syekh itu karena dua perkara. Yang pertama karena apa? Dilihat dari sisi umurnya. Biasanya orang yang dia sudah tua, sudah sepuh, dipanggil dengan apa? Syekh. Ya, panggil dengan syekh. Nah, yang kedua adalah dari sisi keilmuannya, kedalaman ilmunya.
maka dia dipanggil dengan sebutan asy-syekh. Nah, kalau kita semua syekh gitu. Hati-hati syekh gitu. Walau masih muda sekali. Nah, jadi kalau disebut dengan asy-syekh, maka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia sudah sepuh, sudah tua dari sisi umurnya. Yang kedua adalah kedalaman ilmunya, keluasan ilmunya, meskipun dia masih muda, ya, atau lebih mudah daripada diri kita. Nah, kemudian juga disebut dengan al-imam. Ya, dia ini adalah seorang panutan. Dia dijadikan qudwah, imam. Ya. Bukan karena dia imam Masjid Ar-Raudhah atau imam masjid tertentu sehingga dia dipanggil dengan imam. Tapi dia ini menjadikan apa? Menjadi panutan. Ya, bagi orang-orang, bagi para murid-muridnya. Kemudian al-allamah, yaitu orang yang dalam ilmunya, orang yang tinggi ilmunya. Kemudian juga dia disebut dengan al-hafidh. Ini pujian para ulama tentang beliau, sanjungan para ulama terhadap beliau. Al-hafidh sudah kita sebutkan tadi. Kemudian Syamsuddin, matahari agama, cahaya agama, Abu Abdullah Az-Zahabi. Nah, seorang hafidh yang tidak ada tandingannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian atqanal haditha wa rijalahu. Beliau adalah orang yang dalam ilmu hadisnya. Demikian juga rijal hadis. Nah, wa nadhara ila lahu wa ahwalahu. Beliau adalah orang yang teliti dalam masalah tentang ya cacat-cacatnya para rawi, demikian juga keadaannya. Wa arafa tarajiman nas. Beliau juga mengetahui tentang biografi banyak manusia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Wa azala al-ibhama fi tawarikhihim wal ilbas. Dan beliau menghilangkan keraguan, kesamaran di dalam sejarah-sejarah mereka dan juga kerancuan-kerancuan. Nah, sehingga ikhwani fi din azakumullah wa yasihu ila adh-dhahabi nisbatuhu wa intima'uhu, sehingga ya menjadi benarlah ya penisbatan beliau kepada Imam Az-Zahabi. Ya, dimanapun dia berada, tetap dia adalah emas, sekalipun dia dalam comberan. Nah, jama'al kathir, beliau ini ikhwan fillah azakumullah banyak mengumpulkan ilmu. Nah, dan juga memberikan manfaat banyak orang. Kemudian juga banyak karangan-karangan beliau, baik yang ringkas maupun yang panjang, ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Wa qara'at, ya, kemudian kata Imam Salahuddin As-Safadi rahimahullahu taala, ya, wa akhadh anhu wa qara'tu alaihi kathiran min tasahihi. Dan aku banyak mengambil dan membaca kepada beliau banyak sekali dari karangan-karangan beliau. Walam ajid indahu jumudal muhaddithin wala hunuda naqad. Aku tidak mendapati beliau ini adalah apa ya, kejumudan al-muhaddithin. Ini wallahu alam apa maksudnya ini. Nah, kemudian selanjutnya ikhwan fillah azakumullah, ya, pujian al-Imam At-Taju As-Subki, ya, ma'ruf, seorang ulama dari Syafi'i. Beliau menceritakan atau memuji guru beliau al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala.
bahwasannya Imam Az-Zahabi ini adalah syekhuna wa ustaduna al-Imam al-Hafidh muhaddithul asr. Beliau ini adalah guru kami, ustadz kami, al-Imam al-Hafidh muhaddithul asr, seorang ahli hadis di zaman itu. Nah, istamala asruna ala arba'ati minal huffaz bainahum umumun wa khususun. Terkumpul di masa kami 4 orang dari para huffaz. Di antara mereka ada yang luas, ada yang khusus. Di antaranya Al-Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala. Al-Imam Mizzi ini dapat ya, pengarang kitab Mizan Al-I'tidal. Ya, mertua siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada kisah yang luar biasa tentang beliau. Nah, beliau kadang kalau menyampaikan hadis, menyampaikan atau mendengarkan hadis ngantuk-ngantuk dia. Tapi jangan ditanya. Ya, ditanya tentang kekuatan hafalan beliau. Nah, kalau kita kalau ngantuk buyar semua. Kalau beliau meskipun ngantuk-ngantuk dia masih ingat, dia masih bisa membenarkan, menyalahkan ya siapa yang membaca kepada beliau, saking luasnya, kuatnya ingatan beliau. Nah, kalau kita lain lagi sudah ceritanya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Barzali wa Dzahabi, dan yang ketiga adalah Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian berikutnya wa Syekhul Imam Al-Walid, yang berikutnya adalah Syekhul Imam Al-Walid, bapak beliau. La khamisa, tidak ada yang kelima. Nah, bagi mereka di zaman mereka. Nah, ya, dan ini bukanlah suatu pengkhususan ya. Nah, mungkin dalam pandangan beliau dia adalah mereka ini adalah orang yang sangat luar biasa. Ya, meskipun di zaman itu ada guru mereka, bahkan guru Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah merupakan salah satu guru daripada Al-Imam Az-Zahabi. Bahkan juga guru Al-Imam Al-Mizzi, Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir itu adalah murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, mereka pernah belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak waktunya dihabiskan di mana? Di penjara. Ya. Bahkan disebutkan kurang lebih 7 kali beliau bolak-balik masuk dalam penjara. Bahkan beliau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal dunianya pun di penjara. Ya, ini ujian para ulama kita. Nah, tapi sangat luar biasa ketika beliau meninggal dunia, hampir seluruh penduduk Damaskus keluar mengantarkan jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, illa 4, kecuali 4 orang. Siapa mereka? Musuh-musuhnya. Nah, musuh-musuhnya tidak berani keluar, takut digebukin sama orang-orang. Ya, bahkan ada di antara musuh-musuhnya meninggal dunia sebelum beliau. Makanya ada sebuah kisah, ikhwan fillah azakumullah, ada seseorang yang datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan sebuah kabar tentang kematian musuhnya. Dia kira kalau disampaikan berita itu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka Syekhul Islam akan bangga, akan bahagia, akan senang sekali. Ya, kayak kita mungkin ya. Kalau ada orang yang kita jengkel, benci gitu, nggak suka, dapat musibah, kira-kira bilang apa? Syukurin, gitu kan? Alhamdulillah, rasain kamu. Beliau tidak, ya kawan. Yang dia lakukan oleh beliau adalah dia tinggalkan tempatnya, langsung dia datang kepada keluarga mayit tersebut.
Bahkan beliau menawarkan diri untuk ya menjadi orang yang memenuhi kebutuhan mereka jika dibutuhkan. Padahal dia sudah disakiti, dia dipenjara karena mereka. Begitu lapangnya, luasnya hati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini mengingatkan saya dengan sebuah kisah tentang Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau juga dipenjara, ikhwan. Beliau juga dipenjara. Banyak ulama-ulama dipenjara di zamannya, karena ada fitnah besar yang terjadi di zaman itu, yaitu fitnah khalqul Quran. Bahwasannya itu Al-Quran itu adalah makhluk. Dia disiksa, dicambuk, sampai ada pergelangan atau persendian beliau copot, bahkan dipukul sampai memar, sampai lecet. Nah, lecetnya itu ditaburi lagi dengan garam. Bagaimana rasa beliau? Rasa sakit itu, ikhwan. Ketika dia dilepaskan, dibebaskan dari penjara, ya, jadi beliau banyak habisnya waktu juga di penjara, ikhwan. Ya, dia mungkin kalau mau demo, mau lawan penguasa di zaman itu sangat mudah, karena murid beliau disebutkan yang hadir di majelis beliau itu kurang lebih 5.000 para penuntut ilmu. Berapa? 5.000. Ini penduduk Handil berapa jumlahnya ini? Ya, 5.000 para penuntut ilmu yang hadir. Kalau dia mungkin mau demo, bisa sekali saja. Bahkan ditawarkan oleh murid-muridnya, tapi beliau tidak menginginkan hal itu. Bahkan ada seorang yang datang dari Andalus, siapa namanya? Baqi Ibnu Makhlad. Dia datang dari Andalus, Spanyol sana, menyeberang ke Maroko, Libya, terus Mesir, Palestina, kemudian kemana lagi itu? Damaskus, masuk Baghdad, tempat di mana Imam Ahmad berada. Ternyata Imam Ahmad dalam tahanan. Sudah jauh-jauh datang dari sana ingin datangi Imam Ahmad, ternyata Imam Ahmad di penjara. Tapi ketika dia dibebaskan dari tahanan, kemudian salah seorang khalifah itu meninggal dunia, maka datanglah orang memberikan kabar akan kematian orang itu. Dia kiranya Imam Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini akan bangga, senang. Justru tidak, ikhwan fillah azakumullah. Apa kata beliau? Ini perkataan yang sangat indah. Ya, apa manfaatmu? Ya, in adzabahullahu bisababika. Apa untungnya bagimu jika Allah menyiksa saudaramu itu karena sebab dirimu? Untungnya kita apa? Insyaallah. Ya, makanya perlu kita belajar para ulama ini, ya, sirah para ulama, supaya kita ini lebih lapang lagi, berlapang dada. Bagaimana memaafkan orang meskipun berat, ya kawan. Memaafkan orang yang sudah zalim, memaafkan orang yang sudah memfitnah, memaafkan orang yang sudah menyakiti perasaan kita, itu suatu berat, sesuatu perkara yang sangat berat. Tapi ingat, ikhwan fillah azakumullah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, siapa yang berusaha untuk memperbaiki dan memaafkan kesalahan, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjut ikhwan fidin, a'azani Allahu iyyakum. Nah, fa basarun la nadhira lahu. Beliau ini adalah orang yang dalam ilmunya tidak ada yang mendandinginya. Ini pujian Al-Imam Taj As-Subki rahimahullah. Nah, wa kanzun huwa malja'u idza nazalat al-mu'dalah. Dan dia adalah perbendaharaan ilmu, tempat di mana orang bersandar apabila mereka mendapatkan sesuatu yang mereka tidak pahami, kemudian datang kepada beliau, maka segala permasalahan itu akan tersingkap, akan jelas bagi
bagi mereka. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, ya, waqala Al-Imad Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, tentang Al-Imam Adz-Dzahabi ini, yaitu dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Kabir, Muakhirul Islam, Syekhul Muhadditsin. Nah, Syekhul Muhadditsin wa khatabi bihi syuyukhul hadits. Nah, wa huffadhuhu. Beliau ini adalah seorang asy-syekh, seorang hafid yang besar sejarah Islam, ahli sejarah Islam, gurunya para ulama hadis. Nah, bahkan disebutkan juga oleh beliau penutup para syekh hadis. Ini pujian. Ini sanjungan Imam Ibnu Katsir tentang beliau, menunjukkan betapa hebatnya, betapa pintarnya, betapa luasnya al-Imam, ilmu daripada al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Nah, ya, bahkan juga disebutkan oleh muridnya, wa wasafahu tilmiduhu Al-Husaini, muridnya Al-Husaini mensifati al-Imam Adz-Dzahabi bi annahu asy-Syekhul Imam Al-Allamah Syekhul Haditsin. Beliau ini adalah seorang syekh, imam al-allamah, gurunya para ahli hadis, qudwatul huffaz, beliau inilah panutan para ahli hadis, wal qurra, demikian juga ahli Quran, muhadditsus Syam, beliau adalah ahli hadis negeri Syam, wa muakhiruhu, dan ahli sejarah, wa mufiduhu, dan orang yang dapat memberikan faidah. Nah, wa qala fi mawdhi'in akhar, beliau juga menyebutkan di tempat yang lain, wa kana ahadul adzkiya, al-Imam Adz-Dzahabi ini adalah seorang yang cerdas, wal huffaz al mubrizin, dan beliau adalah seorang ahli hadis yang tersohor, yang terkenal hatta sampai di zaman kita ini. Nah, kita lewati saja. Nah, pujian-pujian yang lain kita lanjut pada pujian yang berikutnya. Ya, 2 pujian saja kita sebutkan berikutnya, yaitu tentang perkataan muridnya Taqiyuddin Ibnu Rafi' As-Sulami yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Nah, beliau menyebutkan tentang gurunya ini, wa kana khairan salihan mutawadhi'an, bahwa Imam Adz-Dzahabi ini orang saleh, orang baik, dan orang yang tawadhu. Ya, orang yang tawadhu. Beginilah para ulama. Ya, ibarat semakin tinggi padi, ibarat seperti padi, semakin dia berisi semakin merunduk. Orang yang berilmu juga demikian. Semakin dia berilmu, semakin dia tawadhu. Ini adalah hasil daripada, ya, ilmu yang dia dapatkan. Nah, mutawadhi'an, husnul khuluq, akhlaknya sangat luar biasa, hulwal muhadarah, dan penyampaiannya enak. Ya, penyampaiannya itu enak. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang itu enak dalam penyampaian. Guru saya pernah bilang, ada di antara ulama-ulama Saudi itu, ya, kalau dia menyampaikan ilmu kajian, orang yang dengar itu ngantuk. Ya, kadang nggak paham, ngantuk. Tapi masya Allah, dari tulisannya tajam sekali. Kalau tulisannya luar biasa, tapi dalam penyampaian itu, ya, biasa-biasa saja. Ada orang yang dua-duanya memiliki, yaitu dari sisi tulisannya sangat sekali, demikian dalam sisi penyampaian terhadap itu sangat luar biasa, tidak disimak untuk
ya tidak membuat orang itu ngantuk, tidak buat orang itu miring kiri miring kanan gitu ya. Nah, dia disebutkan ghalibu qatihi fil jami wa ikhtiar, ya. Usia, ya, waktunya beliau habiskan, ya rata-rata usia waktu beliau itu, ya beliau gunakan untuk mengumpulkan ilmu, ya menuliskan kitab dan meringkas, wal istighal bil ibadah, demikian juga sibuk dengan ibadah. Nah, ini al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fi azakumullah, ya masih ada lagi beberapa yang berkaitan dengan biografi al-Imam Adz-Dzahabi, mungkin kita bacakan di waktu yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Nah, ada yang ingin bertanya, tafadhol, silakan. Sudah isya kan? Belum ya? Sudah. Nah, ada yang bertanya? Nah, bagaimana kiat-kiat agar dada kita ini lapang gitu ya. Lapang artinya mudah maafkan orang. Nah, ya ikhwani fiddin azakumullah, ya di antara perkara yang paling sulit bagi sebagian orang adalah memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti dia. Sehingga yang ada dalam dirinya adalah dendam. Orang kalau sudah dendam, ya, atau sakit hati dengan seseorang, maka akan berpengaruh baik pekerjaannya, demikian juga ibadahnya, ya, diantaranya sholatnya. Apalagi orang yang dia jengkel, dendam itu ada di depannya dia, yaitu hatinya itu tidak tenang, ya. Bagaimana caranya untuk membalas, bagaimana orang ini rusak gitu ya. Nah, diantaranya ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum adalah dengan sebagaimana kita sebutkan tadi, adalah dengan membaca perjalanan hidup para ulama, ya, terutama ulama-ulama yang mendapatkan ujian dan siksaan, dan bagaimana mereka itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dalam hati kita, ya, mudah memaafkan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwani fiddin azakumullah, ya, kita, ya, memperhatikan, melihat akan keutamaan pahala yang kita dapatkan apabila kita memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau kita tahu tentang keutamaan pahala yang kita dapatkan, maka kita akan berusaha bagaimana caranya kita memaafkan orang lain. Kemudian yang berikutnya, hindari orang-orang yang suka provokasi. Terkadang kita ini sudah memaafkan, udah wes legowo gitu, udah melupakan, tapi terkadang ada yang manas-manasin, akhirnya terpanaslah lagi, ya. Kita sudah berusaha, cuman ada yang apa namanya, yang ini lagi, ya, nyiram bensin lagi, akhirnya semakin menyala. Tadi sudah redup, sudah mau padam nih,
disiram lagi dengan bensin, makin menyala. Maka berusaha menghindari, ya, menjauhkan diri dari orang-orang yang dia itu, ya, suka menghasut, ya, suka menambah permasalahan yang ada. Nah, kalau kita selamat dari dia, insya Allah kita akan tenang. Tapi kalau kita masih bersama dengan dia, mau tiap hari itu, ya, dipanasin terus. Jadi yang ada dongkol aja sudah. Ya, kita sudah berusaha melupakan, sudah wes nggak ingat lagi, nggak pikiran lagi. Tapi tiba-tiba muncul lagi dengan, ya, tadi bisikan-bisikan yang ada. Maka bisa kita menghindari darinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.